Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik kita di video berikut adalah aspek hukum dalam praktek kebidanan. Bidan adalah suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Nah, standar profesi bidan terbaru diatur dalam Kemenkes RI nomor HK 0107 Menkes 320 tahun 2020 yang berisi latar belakang praktek kebidanan, kemudian berbagai definisi dalam pelayanan kebidanan, sistematika standar kompetensi bidan, kemudian standar kompetensi bidan, dan daftar pokok bahasan masalah dan keterampilan. Praktek kebidanan itu didasarkan pada hukum dan peraturan perundangan yang selalu mengatur dan berkaitan dengan praktek bidan dan hukum kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bidan itu merupakan suatu profesi yang berdasarkan kepada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan mencari nafkah. Dalam praktek kebidanan juga terkait beberapa hal, yaitu etika dan hukum. Nah, kalian pasti masih ingat etika. Etika itu kan merupakan suatu kumpulan peraturan tentang perilaku yang mana di dalamnya itu berisi tentang kewajiban dan mengatur apa yang baik dan tidak baik. Nah, sedangkan kode etik itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh organisasi profesi suatu profesi. Nah, jadi di sini kalau organisasi profesi bidan berarti organisasi profesinya adalah IBI ya. Kemudian di sini kaitannya dengan hukum. Nah, seperti kita ketahui bahwa hukum itu merupakan peraturan hukum yang berisi mengenai hak dan kewajiban yang selalu timbal balik dan ingat mengatur apa yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Kita pahamin dulu di sini ya. Kalau kita berbicara tentang aspek hukum berarti di sana ada beberapa hal yang harus dipahamin ya. Oke, sekarang kita masukkan mengenai macam-macam hukum. Nah, macam-macam hukum ini ada dua, hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik itu mempunyai sifat dan wewenang memaksa berdasarkan otoritas pemerintah. Nah, maksudnya di sini adalah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata, kemudian hukum tata usaha negara. Ingat di sini bahwa pengaturan hukum pidana itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP. Nah, jadi di sini juga bahwa peraturan yang menyangkut acara pidana itu terdapat di mana? KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum perdata. Hukum perdata ya hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan ya. Menurut hukum perdata bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, ingat di sini apabila sudah mengadakan perjanjian, maka dianggap adanya itikat baik dari siapa? Dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan. Nah, jadi di sini harus dipahamin juga. Dan kalian juga harus tahu bahwa bidang-bidang yang termasuk dalam bidang perdata itu sekalian perjanjian. Ya, nah jadi contohnya adalah misalnya pernikahan, warisan, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang peraturan perdata itu terdapat di sini juga perlu dipahamin bahwa peraturan perdata terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Nah, biasanya ini dipakai sebagai pedoman macam-macam hukum dan pembagiannya. Yang pertama, hukum menurut sumbernya ya. Hukum menurut sumbernya itu ada beberapa ya.
Yang pertama, hukum undang-undang itu merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum adat, hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya, hukum traktat yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara, ya. Kemudian hukum jurisprudensi itu adalah hukum yang terbentuk karena adanya putusan hakim. Kemudian selanjutnya hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam pengetahuan hukum. Nah, selanjutnya adalah hukum menurut bentuknya itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Kalau hukum tertulis, hukum yang tercantum pada berbagai perundang-undangan, ya. Nah, kemudian kalau hukum tidak tertulis, itu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis namun berlaku dan ditaatin, ya, seperti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah menurut tempat berlakunya itu ada hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara, kemudian kalau hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dunia atau secara internasional. Menurut waktu berlakunya, itu yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yang maksudnya di sini itu merupakan suatu hukum yang berlaku di zaman sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian hukum ius constituendum, yaitu hukum yang digarapkan kemudian berlaku pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hukum hak asasi atau yang disebut dengan hukum alam. Nah, ini merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala waktu di dunia. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah menurut sikapnya hukum itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, hukum yang memaksa. Nah, hukum yang memaksa itu apa sih? Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun dia mempunyai paksaan mutlak. Nah, yang kedua adalah hukum yang mengatur. Ini merupakan hukum yang dapat dikesampingkan apabila, ingat, pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Menurut wujudnya, hukum itu adalah objektif. Kalau objektif adalah hukum dalam suatu negara itu akan berlaku secara umum. Kemudian hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih, disebut juga dengan kata hak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum menurut isinya, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Nah, kalau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau individual. Kemudian kalau hukum publik, hukum yang mengatur antara negara dengan alat kelengkapannya, atau dengan kata lain di sini adalah hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.